one. Para Mercy, sambil menunggu waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan. Hari ini bersama Merlin Kaswari ya. Dan juga sudah hadir bersama kita Umi Yamsasni yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi bersama oleh yang tampan dan soleh ya. Amin ya Allah. Ya Amin. Rabbal Yaitu alamin. Bapak Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, adem denger Pani ya. Lagi puasa. Iya, lagi Habis puasa. hujan lagi. Oh iya. Adem. Ada pengaruhnya juga ya. Iya. Oh iya, hujan adem, kemudian masih puasa dan belum buka ya. Belum. Alhamdulillah. Belum. Beberapa menit lagi. Iya betul, sabar ya. Sabar. Biasanya kalau udah beberapa menit lagi semangat. Semangat, benar, Semangat. ya. Bahkan ibu-ibu juga makin semangat di dapur. Betul ya. Gerusak gerusuk ya. Oke, dan tema kita di sore hari ini adalah taubat sambel. Nah, Iya. dan juga Men mau memperkenalkan dulu nih Umi Yamsasni dan juga Bapak Ustadz Abdul Kafi ini dari Iya. IDMI, Ya. Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Oh, luar biasa ya. Pasti semua teman-teman juga ikut mendengarkan dan hadir sepertinya. Ya. Harus. Ya. Nah, nanti Ya. para Mercy bisa bertanya juga Ya. di telepon di 0217338115 atau via WhatsApp di 083 8-nya 4 kali 9390. Nah, Iya. tentang tobat sambel. Taubat sambel. Aduh, itu berarti kalau udah tobat ngulang lagi. Enggak apa namanya? Pedasnya hilang, iya, terkumat. Oke, silahkan Umi memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para Mercy setagoransi, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Ini kita baru memasuki hari Kedua. Masya Allah, 28 hari lagi kita lebaran. Masih lama Umi, masih lama. Masih lama. Ingat waktu kecil dulu Umi, Iya. kalau puasa itu yang diingat-ingat lebaran. Lebaran, Soalnya dulu, dihitung ya? soalnya dulu Umi pernah kecil. Pernah kecil juga ya? Pernah, iya. Iya. Iya, para Mercy setagoransi, kalau kita berbicara tentang taubat sambal, ini kan istilahnya gitu ya. Taubat sambal ini istilahnya gitu. Taubat kumat lagi. Nah, jadi taubat dia saat merasa kepedesan saat itu, tapi setelah itu kumat lagi, itu kan maksudnya seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang taubat, seharusnya taubat itu ya benar-benar secara kafah, secara menyeluruh. Jangan hanya sesaat, karena kita tidak tahu umur kita kapan. Khawatir ketika kita sedang tidak taubat, Allah ternyata mencabut kita. Masya Allah. Namun kalau Allah memanggil kita saat kita taubat, bagaimana sih orang taubat? Orang taubat itu salah satunya dia selalu mengingat Allah. Itulah orang taubat. Ketika dia melakukan kesalahan, dia menzolimi dirinya, dia kembali kepada Allah sesuai dengan
firman Allah di dalam surat Ali Imran. Ini kadang-kadang ibu-ibu nyebutnya Al Imran. Padahal salah ya Kiai ya. Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 135 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Surahul Azim. Yaitu orang-orang yang apabila dia telah menzolimi dirinya, menganiaya dirinya, berbuat dosa, lalu dia segera kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah di sini khawatir diambil oleh Allah saat kita sedang jauh dari Allah, maka segera kembali kepada Allah. Ingat bahwa inilah perbuatan yang dilarang oleh agama, inilah perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini perbuatan yang harus dijauhi. Maka disegerakan, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah memanggil kita. Masya Allah. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Oh Paham dah ya. Masya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan termasuk para Mercy yang sekarang sedang tune di Mercy FM, semoga tergolong ke dalam golongan orang-orang yang taubat. Amin, amin. Silahkan ditambahkan. Karena apa? Untuk apa Kiai didatangkan kalau beliau hanya sekedar mendengarkan? Betul? Baik, siap Umi, baik. Silakan Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak benar. Harus kompak. Seolah-olah kita banyakan. Iya benar. Saya porsinya 2 Pak Ustaz. Iya, saya yakin karena waktunya dikit lagi mau buka nih. Jadi semangatnya luar biasa nih. Ya. Kita katanya dari pagi, siang, sore sampai petang juga. Insya Allah kita tetap semangat. Sampai malam lagi. Sampai malam lagi apalagi. Alhamdulillah. Baik. Ya, para Mercy Sagoransi di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara masalah taubat, saya yakin siapapun manusianya di dunia ini pasti punya dosa. Ya. Baik itu dosa disengaja ataupun dosa tidak disengaja, ya kan? Betul. Baik dosa kecil ataupun dosa yang besar. Betul. Karena pada dasarnya manusia itu adalah al-insan apa Mi? Mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Beliau mah curangan. Jadi lagi ceramah kok kenapa dilemparin ke Umi, terusin aja. Kan ada dulu kita temennya. Saya kan bintang tamu nih. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Betul. Karena lupa bisa dia salah. Betul. Karena lupa bisa dia khilaf. Betul. Karena lupa mungkin dia juga bisa bikin dosa. Iya. Namun sebesar dosa apapun juga kalau kita punya dosa ya sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Nah, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat ketika dia berbuat salah, dia akui kesalahannya, kemudian dia menyesal dan tidak mengulangi lagi. Allah wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Artinya saat itu dia mengaku bersalah. Ya Allah, saya habis melakukan satu kesalahan sehingga saya berdosa kepadamu ya Allah. Dia sesali, kemudian dia bertaubat. Dan yang terpenting kata Allah, dia jaga kesucian dirinya setelah dia bertobat, tidak mengulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi namanya tobat sambel. Sambelnya tambah tobat. Iya. Jadi habis tobat dia kok
nanti aja ngomong sambalnya kalau udah buka. Soalnya kalau belum buka kita jangan dulu ngomong makanan. Soalnya itu kalau biasanya kalau sambal kacang itu buat makan bala-bala tuh enak kan ya. Makanya Tuh, yang ngomong makanan siapa itu, Mi? Iya. Perasaan saya tadi nggak boleh ngomong sambal. Dia ngomong bala-bala ini. Lupa. Tuh kan namanya tadi manusia. Ya, Mi? Oke. Baiklah, itu ada lagi Iya. yang Kan manusia salah, manusia tempat salah, manusia tempat khilaf. Iya. Jadi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Ini kita sebenarnya nyampe sini mau salah apa buat nyanyi ya? Apa-apa intermezzo dia. Saya mau ikutin Umi dah. Kan Ya. itu mah lagu Bang Haji, lagunya dakwah, ya kan? Iya, betul. Kita Ya kan daripada bikin kalau Umi, vokal, Pak Ustadz. Umi lagu yang lain tuh nggak bisa modelkan lagu tiada guna, katanya ada lagu judulnya Iya, tiada guna. iya, Umi iya. Umi nggak bisa. Yang lagu yang itu yang tiada guna nggak bisa. Bu. Nggak bisa. Jangan kau ucapkan cinta, Oh sih. ku tak mau mendengarnya. Umi nggak bisa itu lagu Masya itu. Allah. Iya. Bisa. Nggak bisa Umi lagu itu. Umi itu nggak bisanya ya. Bagaimana bisa? Bingung saya. Bisa. Iya. Kalah penyanyi asli jangan-jangan. Kalah ini. Kayaknya Sebenarnya Umi ini disuruh ceramah apa disuruh nyanyi sih? Ustaz aja nih ya. Kalau Umi terus Masya terang aja benar, Allah. benar Mbak Mer. Iya. Waktu kecil Umi dulu kalau ditanya mau jadi apa sih Artis. Umi jawab enggak, jawabannya jadi biduan. Kalau dulu disebutnya biduan kan? Biduan. Iya biduan, beneran. Jadi biduan. Kita jangan dibahas dah, kita Iya. segini mau Tapi ceramah. suara Umi ini luar biasa. Betul. Luar dalam. Luar dalam bagus dan indah ya. Iya, sering masuk dapur Oh, dia. iya, Masak sayur dapur asem. rumah. Iya. Bikin sambal kayaknya. Sambal. Iya. Baiklah, itu tadi para Mercy sudah disampaikan oleh Umi Yamsasni dan juga Bapak Ustadz Abdul Kafi. Tadi tentang taubat sambal. Iya, Jadi betul. kalau berbuat baik tuh jangan ditunda-tunda. Iya, betul, Iya, betul. bertobat yang ditunda-tunda. Taubat Iya. yang ditunda-tunda. Rasulullah bersabda tuh Mbak Merlin. Iya. Ya. Jadi orang yang menunda-nunda taubat kata Rasulullah halaka musawfun. Jadi celaka. Ya. Tadi yang Umi bilang, Iya. ketika dia tunda-tunda taubat tiba-tiba ajal datang. Nah. Masya Allah. Naudzubillahi min dalik. Ya karena kan kita tidak tahu kematian itu. Ya boleh jadi maaf nih ya maaf jangan Iya. tersinggung. Boleh jadi misalkan ke kafe duluan, Umi belakangan bisa jadi kan? Bisa. Atau Umi belakangan ke duluan kan bisa aja. Ya, gitu kan? menang 2 kali Umi. Ya kan? Ya itu makanya dirahasiakan oleh Allah. Iya, Ya iya. coba kalau kematian tidak dirahasiakan, dia tahu mau meninggal hari Kamis, hari Selasa udah ngundang teman, pada kumpul di rumah gue ya mau ngapain? Gua kan mau selamatan, gua kan hari Kamis meninggal. Nggak ada yang serem banget kan? Betul nih, kalau kematian dikasih tahu, mungkin dia ini maaf ya, biasa nggak sholat di masjid, mungkin masjid dia kontrak, Ya Allah. dia nggak pulang-pulang udah di masjid. Iya, orang seminggu lagi mau meninggal. Iya, bertamu terus di rumah Allah ya. Makanya dirahasiakan oleh Allah supaya setiap saat kita tergolong ke dalam golongan orang yang taubat, yang selalu mohon ampun kepada Allah. Maka sedikit saya tambahkan ya, Allah itu panggil kepada orang beriman ya harus banyak bertaubat. Dalam Al-Qur'an ya surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha innallaha ghafurur rahim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi taubatnya nggak taubat sambal ya Mi ya. Iya, betul. Benar-benar. Iya. Jadi taubatan nasuha. Allah katakan dalam ayat selanjutnya, innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Iya. itu maha Pengampun dan maha penyayang. Ya, itu Iya. orang yang taubat diampuni dosanya, bahkan disayang. Iya, disayang Iya. oleh Allah. Iya. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada marahnya Allah. Betul, Ya, betul, luar betul. biasa. Ya. Jadi tobat jangan ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Betul, Iya, betul, Ustaz. betul, 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 betul. Nah, para Mercy nanti yang mau bertanya tentang taubat sambal Iya. kepada Umi Yamsasni dan juga Bapak Ustadz Abdul Kafi, silahkan ya. Iya. Telepon nanti di 021 733 8115
Atau chat via WhatsApp ya di 083 8-nya 4 kali 9390. Nah, kita istirahat sejenak nih ya, Umi dan juga Pak Ustadz, karena ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Lewat, silakan lewat. Mercy. Hai, saya Awang Jatayu. Ini mengucapkan terima kasih yang sudah nonton Mercy TV. Tonton terus ya, like, kemudian komen, dan juga subscribe serta aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi ketika Mercy TV mengupload video terbaru. Dan buat yang di luar kota bisa install aplikasi Radio Mercy 939 FM di Play Store. Terima kasih. Masih di getaran 939 Mercy FM, Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Nah, tadi dari lagunya Bimbo dengan Jangan Ditunda-Tunda, seperti tadi yang sudah Umi sampaikan tuh. Betul sekali. Dan masih bersama Umi Yamsasni dan juga Bapak Ustadz Abdul Kafi dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Tuh para Mercy ya. Ya. Baiklah, silahkan yang mau bertanya tentang taubat sambal tema kita hari ini ya. Ini sudah ada yang WhatsApp Umi. Sambil kita menunggu yang mau bertanya langsung via telepon, boleh? Mangga. Silakan kita baca satu-satu nih. Boleh. WhatsApp dari Ibu Ana di Kampung Gaga. Iya, bagus banget pertanyaannya. Belum, Umi. Sabar nih. Kayaknya yang lagi harus banyak sabar Merlin ya. Enggak, yang kumat siapa nih kumat? Iya. Assalamualaikum Umi dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk mengajak orang untuk bertaubat? Saya sudah coba dengan lemah lembut, sudah dengan cara diomelin, udah dengan cara didiemin, tapi jawaban orang tersebut kalau diajak sholat katanya belum insya. Aduh. Jujur banget itu orang ya. Iya, harus Gimana jujur dong pertanyaan. Umi, katanya gimana nih? Kan sebagai orang muslim kita harus saling mengingatkan dan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran ya, Umi. Betul. Nah, gimana caranya nih Umi? Sok minta mohon jawabannya. Iya, betul. Ya, memang sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ketika kita menemukan orang seperti itu, ya, bahkan jawabannya belum insaf, gitu kan? Ya. Jawabannya belum insaf. Masya Allah. Ini mudah-mudahan orang tersebut kita doakan dulu nih. Ini doa di bulan puasa kan, insya Allah doanya mustajabah. Amin. Mudah-mudahan orang tersebut bahkan kemungkinan mendengar kita ya, mendengarkan suara kita. Iya, betul jadi nih, insaf, betul. Ya, amin. Kan ketika kita melakukan kebaikan atau mengajak seseorang, mungkin tidak bisa dengan kalimat, bisa dengan sentuhan. Terkadang memang ada kalanya juga kita harus dengan bukan keras ya, bukan hanya sekedar dengan kelembutan. Karena ketika kita sayang kepada siapapun itu, entah sahabat ataupun siapa saja kita sayang, pasti orang itu akan mengingatkan. Betul. Karena kalau orang hanya sekedar diam saja, oh terserah kamu mau ngalor, mau ngidul, mau ngulon, mau ngetan, itu terserah kamu, itu urusan kamu. Berarti orang tersebut tidak ada rasa sayang. Karena apa? Sayang itu terhadap siapapun pasti ingin mengajak kepada keselamatan. Betul. Nah, apabila memang dengan ucapan tidak bisa, sudah berbagai cara dengan tersebut juga tidak bisa, mungkin ya datangkan tuh seorang ustadz atau ustazah, panggil Umi Yamsasni. Jangan ketawa, Kafi. Iya, benar Pak Ustaz. Datangin. Nah, Umi diundang. Jadi para Mercy dimanapun silakan mau mengadakan acara di mana saja. Kemudian kita ini dari IDMI ada 46 pengurus IDMI. Silakan mengundang kami. Namun yang ceramah Umi. Nah, itu ya. Ini menang banyak Umi. Iya. Nah, jadi nah itu kita kembalikan lagi, khawatir sebelum insaf kan, apa dia tahu umurnya akan sampai berapa. Maka itulah, jadi insaf itu jangan ditunda. Ketika ada orang mengingatkan, berterima kasih, alhamdulillah. Itu kan bersyukur kepada Allah, karena apa? Orang tersebut bukan hanya kebetulan, tapi Allah sudah mengutus orang tersebut supaya mengingatkan dia, gitu kan? Bukan kebetulan. Segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita lakukan, yang kita lihat, yang terjadi tidak ada kebetulan. Bahkan termasuk
daun kering yang turun, daun kering jatuh. Jatuh. Itu juga tidak kebetulan. Karena memang Allah yang berkehendak. Nah, seperti itu. Cok Kiai untuk lebih lengkapnya. Baik. Siapa tadi yang nanya, Mbak Merlin? Ibu Ana, Ibu Kampung Ana. Gaga. Kampung Iya. Gaga. Ibu Ana yang pertama. Kalau Gaga itu biasanya nggak bisa ngomong ya. Iya, gagap. Gagap. Wah. Pakai P namanya. Ini Kampung Oh, Gaga. Gaga ya. Itu jangan Iya, dibahas. boleh nih. Nah, Iya, iya. silakan. Ya, Bu silakan. Ana, Bu Ana tunggu Bu Ana ya. Ya. Yang pertama, kalau yang namanya kita mengajak kebaikan atau mengajak orang bertaubat, Iya. ketika orang itu nggak mau ya diajak bertaubat, alasannya ada aja kan gitu. Iya. Jangan bosan-bosan, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya itu. Ya. Ada orang, ya Sayyidina Ali ini orang selalu berbuat dosa. Lalu kata Sayyidina Ali apa? Bertaubatlah dia. Ya, udah taubat dia, lalu berbuat dosa lagi. Nih, sambal itu. Nah, itu Pak. buat sambal ya itu. ampun. Wah, udah. Terus taubat lagi kata Sayyidina Ali. Iya, iya. Lalu dia udah taubat. Ya. Dia kumat lagi. Ya. Terus Sayyidina Ali suruh taubat lagi. Terus dia itu kumat lagi, taubat lagi. Kata Sayyidina Ali sampai setan itu menyerah dan kecewa. Iya. Setan sampai kecewa. Nih orang dia bener dah buat salah dia taubat, buat salah dia taubat, terus taubat. Nah, kita begini Mbak Merlin, kadang-kadang yang namanya kita mengajak kebaikan pasti ada tantangannya. Betul. Tidak- Dalam surat tidak Al-Asr mudah. dikatakan tuh ya. Iya, iya. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nih yang harus kita bawahi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita mengajak kebaikan harus dengan kesabaran. Betul. Betul. Iya. Coba maaf ya. Kita ajak makan yuk besok saya traktir ya. Di rumah makan sana tuh. Pokoknya mantep deh. Ya, mantap. Sono. Saya yakin itu. Enggak nolak. Betul nggak? Betul. Nah tapi kalau ajak sholat yuk kita jamaah yuk besok yuk. Tapi Waduh. Umi maaf, kalau diajak makan siang-siang bulan puasa Umi enggak. Kita tolak ya Nah, Umi. iya, benar. tolak. Iya. Yang Habis ngajak maghrib boleh yang lah. ngajak pinter itu berarti. Iya enggak? Bukan pintar itu, orang licik. Biasanya orang licik pinter, Be. Jadi begitu Mbak Merlin. Jadi yang namanya ngajak kebaikan harus dengan kesabaran. Nah, Iya. Karena tadi nggak semua orang kita ajak kebaikan langsung nerima. Be. Betul. Kan ada So- orang yang hatinya keras. Betul Nah, nih. sekarang kita kembalikan lagi, kenapa hati orang itu keras? Jadi kerasnya hati ya, qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Nah, orang yang keras hatinya karena banyak dosa. Wa kasratu dzunubi min isyanil maut. Orang yang banyak dosa biasanya lupa dengan kematian. Betul. Ya. Makanya tobatlah tobat. Jangan kau lambat. Wahai kau para sahabat. iya. Syahrini. Ya. Nah, Jadi orang bertobat itu, orang bikin dosa itu, Mbak Merlin, setiap itu hati ya. Iya. Ketika dia berbuat dosa, ada hitamnya. Dosa lagi hitam lagi, dosa lagi hitam lagi. Kalau banyak dosa hitam semuanya. Hitam semuanya. Ya. Wah. ya Nggak ada begitulah white-nya, Mbak. berarti Ibu, black ibu semuanya. anak ya, ibu anak tadi ya. Betul. Ibu anak ya. Ya. Mudah-mudahan ya kalau seumpamanya belum puas dengan jawaban kami, silakan Ibu Ana datang saja ke Radio Mercy ya. Tuh. Kita ngobrol sampai jam 12 malam. Ya. Iya. Boleh ya Umi? Kata gawe. Boleh. Enggak, boleh aja. Yang Terawih penting dulu, kan Umi. iya, yang penting kan jangan lupa. Jangan Ya. lupa ya kan? lupa. Sahur bareng. Paham dah. Sahur bareng. Ada lagi nggak Mbak Ada Merlin? lagi ini dia nih dari Rizky. Rizki, wow berarti ini insya Allah orang dari banyak Tangerang. rezeki. Amin. Iya. Mau tanya Umi dan Pak Ustadz. Umi mau jawab. Iya. Hmm. Baik, jawab dong Umi. Iya. Iya dong. Saya pernah berhubungan sama istri orang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan berarti ini kan jujur Rizky. Betul. Bahkan sudah sering melakukan hubungan badan. Masya Allah, Masya Di Allah. sini saya bertanya, taubat seperti apa yang harus saya Masya Allah, jalani? Masya Apakah Allah. masih ada pintu taubat bagi Iya. saya? Dan Iya. apakah Allah masih menerima taubat saya? Masya Allah, Itu Masya saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu ada pintu taubat selalu terbuka dari Allah.
ini bagus, beliau itu jujur. Yang enak itu kan jujur kacang hijau. Iya. Itu bubur, bubur. Makanan lagi Bubur, aja, iya. Ya, ini jujur, Masya Allah. Kalau Umi berpikirnya begini ya, begitu tadi mendengar berpikirnya Umi begini, istri orang. Nah, kenapa istrinya itu juga mau sih? Padahal maaf. Namanya kebaikan harus sesuatu yang benar harus disampaikan. Ulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun terdengar pahit. Itu si wanitanya, Masya Allah, seorang istri itu jangankan sampai berhubungan badan dengan laki-laki lain, hanya memandang wajah laki-laki lain lalu kemudian dia mempunyai rasa kagum dengan laki-laki tersebut, ini sudah nusuz namanya, sudah istri yang durhaka. Nah, jadi ya kalau laki-laki punten, ini jangan geer dulu. Kalau laki-laki kan boleh mempunyai istri ya, lebih dari satu. Ini punten, ini sesuai dengan syariat Al-Qur'an. Tapi seorang wanita, wah Masya Allah, seorang wanita sampai berhubungan badan dengan laki-laki padahal dia punya suami, Masya Allah. Mudah-mudahan ini si wanitanya juga mendengar ya, kemudian dia juga bertaubat kepada Allah. Ini dosanya menyangkut bukan hanya dosa kepada Allah, tapi dosa kepada manusia, yaitu istri kepada suaminya, si laki-laki itu juga kepada suaminya si perempuan tersebut. Ya, jadi dosanya ini dosa kepada Allah. Ini Umi tidak bermaksud menyepelekan dosa kepada Allah ya. Dosa kepada Allah betapapun besarnya, tadi sudah disampaikan oleh Kiai bahwa melakukan dosa besar, ampunan Allah lebih besar. Tetapi kadang-kadang manusia begitu kita bersalah, jangankan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil sekalipun ada manusia yang tidak mau memaafkan. Bukankah Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, tapi ada manusia begitu minta maaf dia tidak mau memaafkan. Enak aja lu minta maaf, gampang aja minta maaf, padahal mohon maaf, minta maaf itu tidak gampang bagi orang yang gengsi. Betul. Tapi kalau kita mau meminta maaf dari semua kesalahan kita, itulah orang yang baik, dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itulah orang yang mulia. Nah, bahkan orang yang mau memaafkan atas kesalahan orang, ketika dia sudah mengakui kesalahannya, ganjarannya adalah pahala surganya Allah. Tuh, Masya Allah. Kadang-kadang orang gengsi, ya. Yang kedua, kalau ditanya tadi batasannya, apa masih diterima? Kapan sampai ya ruh kita keluar dari jasad ini, Allah masih terima. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man taba qabla gargarah, ya, wa taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat ya ketika ruhnya akan keluar dari tenggorokan, artinya masih hidup nih, lagi sakaratul maut ya Mi. Iya, betul. Dia bertaubat, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Karena hidayah dari Allah, ya Allah kasih tuh kesempatan bertobat di akhir hidupnya. Allah masih terima taubatnya. Tapi tidak semuanya orang bisa dapat hidayah seperti itu. Iya, ini kita masih lama maghribnya ini. Sudah ini kita cukup ya. Sebentar lagi Umi ya kan. Baik, langsung saja kesimpulannya nih, sedikit saja sok Umi dan juga Bapak Ustadz tentang taubat. Para mersi setagoransi, semoga kita semua tergolong ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk bertaubat. Amin, amin. Karena tidak semua orang itu mudah untuk bertaubat. Terlalu kerasnya hati terkadang membuat dia lupa untuk bertaubat. Padahal Allah selalu menanti hambanya untuk datang kepadanya. Berapapun besarnya dosanya, sebesar apapun dosanya, Allah selalu menanti kita bertaubat. Masya Allah. Namun Umi hanya sekedar saling mengingatkan ya, mengingatkan kita semua ya, termasuk diri pribadi Umi. Usahakan ketika kita bertaubat, benar-benar taubat tersebut taubat yang secara menyeluruh, bukan hanya taubat sesaat. Bukan hanya taubat yang disebutnya musim-musiman. Taubatlah benar-benar taubat secara menyeluruh. Jadi ingat kesalahan-kesalahan kita dari mulai akil balik sampai kita detik ini, diingat semua kesalahan lalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal
Jadi inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubil istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari dosa-dosa kita adalah Istighfar. Silakan. Baik para Mercy Stagoransi di mana saja berada ya. Sebagai penutup dari Umi dan saya hanya ingin berpesan untuk diri kita semuanya. Banyak-banyaklah bermuhasabah, banyak-banyaklah berintrospeksi diri. Ya, mana kira-kira yang lebih banyak kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini antara amal kebaikan dan amal keburukan. Bila mana kita pandai introspeksi diri, pandai muhasabah, kita tahu kesalahan kita sampai di mana dan seberapa banyak dosa kita kepada Allah, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Namun dengan catatan, kalau taubat kepada Allah sebesar apapun juga Allah akan ampuni. Kalau dosa sesama manusia, harus sesama manusia. Kalau tidak kita selesaikan dalam hidup ini, ketika kita meninggal dunia belum bermaaf-maafan, belum meminta maaf kepada yang dizalimi, maka amal kebaikan kita nanti di akhirat akan dilimpahkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita nggak punya amal kebaikan, maka dosa dia yang akan kita tanggung. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Barangkali itu. Baiklah, terima kasih banyak ya Umi Yamsasti dan juga Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Amin. Untuk kita semua, maafkan. Kami hanya sekedar manusia biasa, tentu banyak salah, banyak Dan juga hilaf. Merlin Kaswari juga mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa. Karena sebentar lagi ini beberapa detik lagi kita akan langsung azan maghrib ya. Terima kasih atas kehadirannya Umi dan juga Pak Ustadz. Semoga sehat selalu, sukses selalu ya. Dan juga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan syafaat untuk para Mercy Amin. Baiklah, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy. Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasti dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy.